Salam saudara-saudari semua, hari ini kita melihat kitab Keluaran pasal 3 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Satu pasal yang sangat penting. Pasal 2 juga sangat penting. Pasal ke-2 sampai ke-3 mengatakan keselamatan telah tiba. Saat keselamatan telah tiba, Allah mengutus Musa. Dan Allah sendiri menampakkan diri. Dan kita lihat di dalam proses ini bertepatan waktu di kita tahun ini permulaan dari 2025 meluncur. Kita lihat di pasal ini. Bagi umat Israel, mereka 400 tahun dalam kegelapan dan mereka di situ dalam penindasan 400 tahun. 400 tahun mereka dalam kegelapan. Di sini Allah hendak meluncurkan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah yang diberikan, yang negeri yang diberikan permulah kepada mereka yang di Mesir. Pada saat orang sudah tidak mengenal, generasi mereka yang sudah tidak lagi mengenal Yusuf, pemerintahan dan raja baru mereka sudah tidak mengenal Yusuf. Jumlah mereka begitu banyak sehingga menjadikan ketakutan bagi mereka. Jadi yang dicatat di ayat yang kedua, pasal yang kedua, sehingga mereka mereka memahitkan mereka, menindas mereka, dan di sini Allah membuat mereka berkembang, bertambah banyak dari jumlah 70 orang sampai akhir 200-300 juta orang keluar. 200 Allah sangat memberkati mereka lewat Yusuf yang membawa mereka di sini. Bahkan mereka memenuhi tempat itu, sehingga orang Israel di tempat itu punya tempat tinggal. Allah punya rencana sendiri. Sebelum hal terjadi, Allah punya kehendaknya sendiri. Mereka mengalami 400 tahun dalam kegelapan. Saatnya keselamatan tiba. Dan pada saat keselamatan ini, bagaimana orang-orang diluncurkan dalam rancangan Tuhan. Dan dari terang ini kita melihat dalam situasi kita sekarang. Bagaimana kita bisa diluncurkan dalam rancangan dan kehendak Allah. Seperti umat Israel, mereka bisa masuk dalam rencana Tuhan. Seperti Allah membawa saya keluar dari Kanada hampir 40 tahun, kami 20 tahun. Kami datang Vancouver di tempat ini 2001 bulan 2 di Hong Kong, mencari tempat untuk mendirikan gereja di Port bulan 4 kami datang, dan kami pun memulai ada di situ. Ada darasa grup, dan kami di North Point, dan di situ 2003 akhir tahun kami pindah ke dermaga di Point.
Dan sampai sekarang hampir ya dengan sekejap sudah 24, hampir 24 tahun. Saya melihat staf gereja sekarang 20-an, sekarang sudah 40-50 tahun. Saya ingat waktu itu debut mengikuti ini, saya waktu itu umurnya 23 tahun, dan sekarang kalian bisa menghitung umurnya, ya dia tetap masih muda. Kita seperti semak berduri. Kita orang-orang ini dan termasuk saya sendiri seperti semak duri yang seperti dikatakan di pasal ketiga, yaitu semak berduri. Dan kita hari ini akan masuk dalam pasal ketiga dan kita melihat bagaimana kita diluncurkan. Saya merasa waktu mengatakan meluncur, waktu undian untuk bawa renungan pagi yang diundi malah dapat kitab Keluaran. Ini bukan yang kami atur atau kami pikir, tetapi ini dengan undian. Kami dapat undian di kitab Keluaran. Di pasal pertama, keselamatan tidak. Lahirlah Musa, Allah memakai dia. Seorang yang dipakai Allah, Musa, bertumbuh dewasa, melihat beban saudara-saudaranya, sehingga membunuh orang orang Mesir itu. Musa merasa jelas dia hendak harus membantu saudaranya orang Ibrani, tapi kita lihat emosinya dari Musa. Dia membunuh orang Mesir kemudian menguburkannya dengan sembunyi, dan keesokan harinya di situ juga dua orang Ibrani di situ, mereka berkelahi dan ingin membantu mereka, dan mereka berkata, kamu membunuh orang Mesir. Jadi Musa harus melarikan diri. Kita melihat Musa dengan darah dagingnya, secara manusia dengan keegoannya melakukan tindakannya. Musa dalam kemanusiaannya tentu merasa diri sendiri sangat lihai. Dia takut dibunuh, kemudian dia melarikan diri sampai ke Midian. Dari Mesir ke Midian sangat jauh. Di sini Laut Mati Mesir, dia harus naik, kemudian naik di pegunungan Sinai, di pinggir-pinggir itu, terus turun, kemudian baru Midian di sekitar Gunung Horeb. Nanti kita akan lihat, kita bersyukur. Saya pun pernah ke tempat itu, jadi sangat banyak meneliti di situ. Awalnya bagaimana memisahkan Gunung Horeb dengan Gunung Sinai. Kami mengambil kesimpulan waktu itu Gunung Horeb mungkin Gunung Sinai juga Gunung Horeb. Kalau bukan sama, mungkin di sekitar situ. Tapi di dalam
Di Alkitab mengatakan ada gunung Horeb, ada gunung batu Horeb, dan gunung Sinai. Sesungguhnya Horeb dengan Sinai, bagaimana membedakannya? Sebelum ke gunung Sinai, saya banyak melihat buku, tapi saya mempunyai prinsip yang sama. Setelah sampai di tempat itu, saya mulai mengerti, dan saya melihat di padanya Musa, Allah hendak menyelamatkan umat Israel, dan juga Allah membuat sehingga Musa lahir, kemudian memelihara nyawanya, dia dibesarkan di istana Mesir dan mempelajari segala pendidikan di Mesir. Dia antara orang Ibrani, dia paling lihai, dia bukan budak tetapi dia pangeran. Tetapi kita melihat di sini Allah, keselamatan Allah ke darah dagingan manusia atau kemanusiaan manusia itu tidak bisa melaksanakan keselamatan Allah. Setelah Musa dia dewasa, dia melihat di situ dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudaranya. Tidak ada orang di situ, dia membunuh orang Mesir itu dan menyembunyikan mayatnya dalam Mesir. Kalau Musa tidak dengan menggunakan emosinya atau darah dan dagingnya, kemanusiaannya, mungkin Anda bisa menuntun dia. Pada umur dia 40 tahun, Anda bisa memakai dia. Tetapi sayangnya, manusiawinya, keselamatan itu diundur 40 tahun. Ada kemungkinan, mungkinnya, tapi ini hanya pikiran kita saja. Keselamatan, tindakan rencana Tuhan ini sementara, ini cuma yang sementara. Untuk dia ingin menyelamatkan saudaranya orang Ibrani lepas dari Mesir. Dia melihat orang Mesir menindas mereka, jadi dia membunuh orang Mesir itu. Itu adalah dari darah dan daging. Manusia tidak bisa melaksanakan keselamatan surgawi, rencana surgawi. Rencana surgawi, Allah menghendakkan orang Israel keluar dari Mesir dengan kemegahan, kemewahan, sebab dia telah menfirmankan. Ini adalah kehendak Allah dan rencana Tuhan 400 tahun sebelumnya. Dan sekarang Musa dipakai oleh Allah, tetapi dia dimulai dengan darah dagingnya, secara manusianya, jadi tidak bisa digerakkan, sehingga dia harus melarikan diri melarikan diri sampai 400 tahun, sampai dia pun lupa siapa dia, menyanyiakan waktu 40 tahun. Sampai pada kita melihat di pasal 2 ayat 23, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingatkan perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah melihat orang Israel dan Allah memperhatikan mereka. Musa, dia mengembara 40 tahun. Dia menikah dan punya anak, menjadi seorang pengembala. Masa lalu telah berlalu.
Dan dia sekarang di tanah asing, dia menjadi pendatang setelah lewat 40 tahun setelah matinya Raja Mesir. Umat Mesir mereka karena diperbudakan, mereka di situ berdoa, berseru, mohon kepada Allah di situ dengan berseru dan teriakan mereka sampai di erangan mereka didengar oleh Allah, dan Allah mendengar erangan mereka dan mengingatkan, ia ingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah di surga, tapi di bumi ada erangan, teriakan, bahkan itu adalah umatnya, orang Israel. Mereka di situ berseru-seru kepada Allah dalam penderitaannya, dan Allah melihat dan memperhatikan mereka. Allah melihat, mengingatkan mereka, yaitu seperti meremak mereka, yaitu melihat mereka seperti di highlight kayak gitu. Oh, rupanya aku bersama nenek moyang mereka ini ada perjanjian Abraham, Ishak dan Yakub. Masa lalu saya pernah mengikat perjanjian, sekarang anak cucu mereka di situ mengerang, berseru kepadaku, mengingatkan akan perjanjianku dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Aku hendak bekerja, dan Allah mulai memperhatikan umat Israel. Allah tahu akan mereka sehingga Allah pun bekerja. Jadi kita melihat kalau kita sungguh-sungguh harus masuk untuk meluncur bukan dengan cara manusia kita atau darah dan daging kita. Apa yang harus kerjakan, apa yang ingin aku lakukan, aku kerjakan. Musa melihat orang Mesir menindas saudaranya sehingga tidak dilihat, ada orang melihat sehingga dia membunuh orang Mesir itu, tapi saudaranya sendiri melihat dan memberitahukan kepadanya sehingga kabar itu tersebar. Itu dimulai dengan cara manusiawi kita, tapi Tuhan hari ini hendak menaikkan kita agar dia dalam rencana yang kekal terhadap gereja 61 Allah punya rencana. Rencana ini melingkupi seluruh kekristenan dan seluruh agama, kepercayaan gereja. Allah mempercayakan kepada kita, kepada aku seperti Musa, Allah mempercayakan dia bagaimana Allah hal penderitaan 400 tahun ini bisa berhasil sehingga orang Israel bisa sampai ke tanah Kanaan, yaitu perjanjian Allah dengan Abraham. Musa dipanggil dan dipilih dan dipakai. Apa yang harus dia lakukan? Bagi Musa, dia jangan menggunakan darah dan daging atau secara manusia. Bagi umat Israel, bagaimana permulaan ini dimulai? Ini saatnya Allah mulai bekerja, saatnya tiba, dan apa yang harus diperbuat, yaitu seharusnya lah berdoa. Di bumi berdoa sangat penting. Doa-doa manusia itu sangat penting. Allah yang di langit akan mendengar dan akan melihat. Dia akan tahu. Dia tahu akan penderitaan kita, kerinduan kita. Kalau kita tidak berdoa sama sekali, rencana Tuhan itu tidak akan terjadi.
hendaklah lewat doa kita direncana akan dibukakan. Allah mempersiapkan Musa dan mengutus Musa. Umat Israel telah menderita bertahun-tahun, tetapi di pasal yang kedua akhir ini, beberapa pasal sebelumnya mereka tidak berdoa. Tidak mencatat mereka berdoa kepada Allah, yang hanya dicatat mereka menderita, dibunuh. Allah membuat mereka semakin berkembang, semakin ditindas, jumlah mereka semakin banyak. Sesungguhnya dalam meluncur itu harus sungguh-sungguh berdoa. Saya bersyukur seperti saya merasa tahun kemarin Tuhan mengizinkan kita seperti menghadapi serangan, sehingga kita punya menara doa ini. Sungguh saya sendiri pun lambat. Saya merasa sebagai ketua sel pengembala, setiap 1 minggu 1 malam berdoa, atau saya tahu bukan hanya orang Hong Kong dan bahkan orang di dunia ini pun tidak bisa. Jadi saya memilih untuk berdoa dalam kelompok sel. Harus berdoa, belum tentu harus berkumpul bersama berdoa, tetapi kita bisa berdoa bersama di dalam sel. Demikian kita lakukan juga bisa dipermulakan dari sel group, dan kami berjalan selama 23 tahun. Itu pun bisa, tetapi Allah yang kita inginkan yaitu kita harus punya doa bersama. Sampai langkah tahun kemarin harus perlu doa, sebab saya sendiri sangat menderita sebab penyerangan ini sangat besar. Jadi kami mulai mengadakan menara doa, dan tahun kemarin Allah menyuruhkan kita untuk berserah di tahun 2024. Tuhan adalah menara yang kuat, dan Allah Yakub adalah kota bentengku yang kuat. Dan di dalam menara doa, pada saat kita berdoa, kita semakin kuat, semakin punya kekuatan, dan semakin tidak takut menghadapi serangan itu. Dan juga Allah terus menanggapi doa-doa kita. Gereja kita di tahun 2024, yang segala yang hendak digenapi, yang dikerjakan itu semakin besar. Seperti waktu saya ke Eropa, waktu berdoa dalam hal rohani, Allah membuka rahasianya, pergi lagi di pertengahan tahun, pergi ke Amerika Tengah, dan di situ ada orang yang merespon, mereka telah datang di sini untuk diperlengkapi di pelideran. Dan juga kita banyak siswa teologi, dan juga untuk Allah memberikan kita dapat menyewa di S Building dengan harga yang sama, tetapi tempat luas 3-4 kali lipat. Allah mendengar jawaban kita. Kita harus berdoa, kita mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita berdoa kehendak Allah yang seakan dibukakan, dan hari ini kita sampai di pasal yang ketiga. Dengan tema untuk di pasal ketiga, di ayat 18.
Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, yaitu terangnya telah menerangi kita. Di sini diterjemahkan menemui, sesungguhnya Allah yang dari terang Allah yang dari langit menerangi kita lewat melalui 400 tahun. Terang Allah sekarang menerangi orang Ibrani. Sehingga mulailah perjalanan mereka keluar dari Mesir. Dan kita pun berdoa kiranya terang Allah terus menerangi kita. Dengan terangnya Dia membimbing kita, dengan kebenarannya membimbing kita dengan kebenaran kita, dan memasang tali bagi kita pada busurnya, dan mempersiapkan kita untuk diluncurkannya. Kita melihat ayat 1 sampai dengan 10. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang gunung di padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Gunung Horeb adalah gunung batu, Horeb. Tahun kemarin kami beberapa orang di tempat ini saya sampai di situ melihat ada para pengembala dan domba-dombanya duduk di situ. Para gembalanya duduk di situ, sangat istimewa dan sangat merasakan. Tapi sayangnya dengan cepat sopirnya jadi tidak bisa diambil foto. Di situ pengembala dengan bertopi, dengan tongkatnya, dengan domba-dombanya. Pengembala duduk di atas batu yang gak besar dan mengawasi domba-dombanya. Musa sampai di tempat itu seperti orang yang mengembala yang saya lihat itu. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatannya hebat itu, mengapa tidak terbakar semak duri itu. Ketika dilihat Musa bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu dan katanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Kita melihat Musa mengembalakan sampai di Gunung Horeb. Kita melihat Gunung Horeb, gunung batu Horeb. Saya melihat itu cukup tinggi. Di atasnya terbelah, retak, yaitu tempat di mana Musa memukul air batu untuk mengeluarkan air. Itu ya dimana waktu dulu itu di tempat di mana umat Israel menggerutu, tidak ada air minum, dan di situ gunung batu yang gunung yang dipukul Musa yang mengeluarkan air itu, dan gunung itu disebut dengan Horeb. Di tempat itu Allah menampakkan diri kepadanya. Di situ ada semak duri.
Kemudian ada nyala api di situ. Malaikat Allah menampakkan dirinya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri itu. Jadi malaikat ini bisa dilihat. Sesungguhnya malaikat itu adalah Tuhan Allah. Tapi di sini diterjemahkan dengan malaikat Tuhan. Dan Musa melihat mengapa di situ ada semak duri yang menyala tetapi tidak dimakan api, sehingga Musa ingin menyimpang untuk melihat penglihatan ini. Kemudian Allah tuh memanggil namanya 2 kali dan menyuruh ia untuk jangan datang dekat-dekat dan disuruh menanggalkan kasutnya, sebab di tempat engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Di hadapan Allah kamu harus melepaskan kedaulatanmu. Dan Allah berkata, tempat ini adalah tempat milik aku, di tempat ini adalah tanah yang kudus. Engkau berdiri di tempat ini adalah milikku. Bagaimana menyatakan kalau kamu adalah milikku? Yaitu tanggalkan segala hakmu. Kamu tidak lagi mempunyai hak apa-apa. Jadi umat Israel bisa melemparkan kasutnya atau melepaskan kasutnya dengan arti saya melepaskan hak saya kepadamu, sebagai bukti adalah kasutku. Jadi Musa menyuruh Musa untuk menanggalkan kasutnya. Di sini kamu bisa melihat pada saat kita untuk diluncurkan, kita harus melepaskan darah dan daging atau manusiawi kita harus berdoa. Dan juga kita harus melepaskan hak kita. Sebatang busur, pada saat dia ditarik dengan talinya, dia akan menjadi sebat busur. Kalau busur itu tidak bisa melengkung, tidak bisa merundukkan diri, dia tidak bisa menjadi busur, dia akan putus atau tidak bisa ditarik. Jadi busur dengan tali itu bekerja sama dalam sampai tahap tertentu, dia harus merunduk, melengkung. Kita harus melepaskan hak kita, yaitu menanggalkan kasutmu, dengan berarti kamu melepaskan hakmu dan kamu bersedia seluruhnya untuk milik Allah. Sebab Allah kudus, kita pun kudus, maka kekudusan Allah itu ada pada kita. Dan di situ firman Allah kepada Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa di situ menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Allah menampakkan dirinya dalam semak duri yang terbakar. Mengapa harus di semak duri ada menyala api? Apa maknanya? Pertama di padang gurun itu ada semak duri, ada batang semak duri. Kami waktu sampai di situ melihat satu yaitu dataran yang cukup luas, semuanya itu hanya bebatuan dan pasir. Bebatuan dan tanah itu, selain itu tidak ada apa-apa, hanya semak duri. Mungkin ada sedikit rerumputan yang sangat kecil, jarang-jarang sekali, cuma sebatang, sepohon. Memang tanah itu ke situ keadaannya memang demikian. Dan di dalam ayat ini kita melihat api dalam semak duri,
nyala api. Duri adalah satu tanaman yang tidak berguna. Di tempat itu, selain semak duri, tidak ada yang lain. Jadi Allah menampakkan dirinya dalam semak duri yang menyala, yang dipilih oleh sendiri. Mengapa Dia memilih semak duri? Sebab semak duri melambangkan kita yang lemah. Kita orang-orang yang berdosa, kita yang sangat rendah. Semak duri adalah tanaman yang sangat rendah atau tidak berguna. Tapi di sini semak duri menyala, semak duri yang tidak berguna ini, tetapi ada nyala yang dari sorgawi menjadikan dia sangat berharga, sehingga Musa terpikat olehnya. Dan lagi pula semak duri ini tidak dimakan api. Awalnya dia duri apapun tidak ada. Mungkin kamu pun sangat takut untuk tertusuk, tidak ada. Tetapi di situ dia ada nyala api. Ia melihat satu penglihatan, dan Musa hendak melihat, dan juga semak duri ini tidak terbakar pada saat ada nyala api di atasnya, seperti pohon kehidupan. Sebab api tidak membakarkan semak duri, maka pelayanan pohon kehidupan semakin melayani, semakin dapat hidup, tidak akan demikian Allah memakai manusia ini menyenangkan. Allah hendak bekerja sama dengan manusia. Allah memilih orang yang rendah diri, memilih orang yang merasa sebagai orang yang tidak berguna. Semak duri di dalam kayu tidak berguna, tetapi di sini dipakai oleh Allah, dan di sini maknanya sangat berkelimpahan. Tuhan Allah orang Ibrani, Allah orang Ibrani, terangnya menemui kami. Terang Tuhan, api Tuhan menerangi kita. Kita adalah semak duri yang kita ditindas, yang di alam sekarang. Tuhan hendak membebaskan kita keluar dari situasi yang demikian. Allah di sini memilih Musa, dan Ia berkata kepada Musa, Tuhan Allah orang Ibrani telah memenuhi kita. Dia memenuhi kami, Dia ada di tengah-tengah kami. Sebab itu kami hendak memuji Dia, dan kami hendak keluar. Demikian Allah mengutus Musa, dan Allah berbicara kepada Allah dengan sederhana. Dikatakan Allah memberitahukan namanya, Aku adalah Aku, di ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah Aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu. Musa bertanya apabila mendapat orang Israel, tua-tua Israel bertanya, siapa yang mengutus aku? Bagaimana aku bertanya kepadamu tentang namanya? Kamu harus bisa menyebut namanya, baru tahu. Mereka baru mau dengar. Ini di sini Allah pertama kali menyatakan namanya. Kita tahu nama Allah. Sesungguhnya nama Allah tidak boleh disebut, diberitahukan,
sebab nama Allah itu penuh kuasa. Seperti kita melakukan melakukan pelepasan atau kesembuhan, kalau kita tahu nama roh gelap itu, kita menyebut namanya dan kita memerintah dia untuk pergi, memerintahkan dia untuk meninggalkan si pasien. Demikian juga di sini, kalau kita tahu nama Allah yang dalam tingkat tertentu kita ada hubungan dengan dia, setidaknya kita tahu namanya dan kita bisa menyebut namanya, itu punya kekuasaan. Jadi umat Israel tidak berani menyebut nama Allah. Tetapi di sini Allah memberitahukan namanya, menyebut namanya, dan firman Allah, aku adalah aku, akulah aku. Di sini ada 3 kata, aku, adalah, atau, dan yang ketiga aku. Dalam kitab bahasa Ibrani 3 huruf. Kemudian Allah menyebutkan dirinya, akulah aku, atau di dalam terjemahan ayat terbuka, sang aku. Di ayat keempat, aku adalah aku, atau di dalam terjemahan lain, aku akan ada yang aku ada. Dan di sini adalah, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Allah berkata, inilah namaku. Di ayat ke-15 selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Allah menyatakan namanya kepada manusia agar dia kepada kepada Musa, agar mereka tahu namanya, dan mengutus Musa untuk pergi mengumpulkan para tua-tua Israel. Pergilah, kumpulkan para tua-tua Israel dan katakan kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadamu serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu. Aku juga telah dilakukan juga apa yang dilihat kepadamu, dan aku hendak menuntunmu keluar dari Mesir, dari kesesatan, dan pergilah kamu untuk menghadap Raja Mesir, Firaun, dan berkata kepada mereka, Tuhan Allah Ibrani telah menemui kami. Sebab oleh itu izinkanlah kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Di sini kehendak Allah dinyatakan. Tapi aku tahu Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Aku menggunakan memukul orang Mesir, maka baru mengizinkan kamu keluar. Tetapi aku juga tidak akan membiarmu pergi dengan tangan yang hampa atau tangan kosong. Dan orang Mesir akan memberikan emas peraknya kepada mereka dan kain-kain. Demikian kamu bisa merampasi. Di sini kamu akan merampasi orang Mesir. Demikianlah yang diperjanjikan kepada nenek moyangmu. Dan juga aku agar orang Mesir juga memberkati kalian. Firman Tuhan, aku adalah aku. Ini adalah namanya. Segala sesuatu dimulai dari aku adalah aku. Sebelumnya tidak ada apapun, tetapi Allah, aku adalah, menjadikan semuanya menjadi ada. Sampai ke
tanah Mesir, menghadap pergi kepada orang-orang Israel, bawalah mereka keluar. Sekarang aku yang menciptakan alam semesta itu. Aku adalah aku yang telah menyatakan diri dan menemui kami. Dan terlebih lagi Allah berfirman, aku akan memperhatikan kamu. Di sini bahkan aku sendiri, aku sudah mengindahkan kamu, yaitu aku sungguh-sungguh telah menemui kamu, dan dengan arti aku sungguh telah menemui kalian, yaitu api terangku menemuimu, ada padamu. Maka sesungguhnya aku adalah aku adalah sampai ada pada umat Israel. Jadi Fir'aun, izinkanlah umatku untuk mempersembahkan korban kepadaku. Tetapi Raja Mesir tidak membiarkan mereka pergi. Karena itu aku akan mengacungkan tanganku memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, dan juga akan membuat mereka bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga mereka pergi tidak dengan tangan hampa. Aku orang Ibrani, aku orang Ibrani. Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Sesungguhnya di sini katakan ada pada kami, Roh Allah ada pada kami. Sampai di zaman kita sekarang, waktu kita melihat ayat ini, yaitu Roh Allah ada pada kita, menemui kita. Anak-anakku, kita harus keluar dari Mesir. Hai 611, siaplah meluncur. Seperti Musa melihat semak duri yang menyala. Seperti kata Musa kepada Fir'aun, hari ini kita harus bangun, berkata kepada dunia, kami tidak lagi menjadi milikmu. Aku di hadapan Allah melepaskan hakku, menanggalkan kasatku, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam jalan Allah. Jalan Allah yaitu kasih, setia, dan kesetiaannya. Allah membimbing kita dalam kekalannya. Kita akan menjadi kerajaan imam dan menjadi pohon kehidupan, dan kita tidak lagi menjadi milik dunia. Kami pun telah menanggalkan segala hak terhadap dunia ini. Kami bersedia mengikuti Allah, bersedia untuk Dia pakai. Kita hendak mengatakan kepada raja dunia ini, di dunia ini kami hendak pergi menyembah Allah kami di Gunung Horeb, di mana Allah menyampaikan diri dan menyembah kepadanya. Gunung Horeb ada di sekitar Gunung Sinai, tetapi dia beda gunung. Gunung Sinai, gunung-gunungnya tinggi cukup banyak. Kalau mendaki Gunung Horeb, Gunung Sinai cukup tinggi. Kalau Gunung Horeb sekitar 10 orang pun atau beberapa orang bisa mendaki, tetapi mendaki juga mereka sanggup untuk mendaki. Tetapi kalau Gunung Sinai itu beda dan sangat terjal. Kalau 10 orang paling 1-2 orang yang bisa mendaki. Dan hari ini kita harus merenungkan
Sesungguhnya Allah datang kepada kita, ada pada kita. Kita jangan menggunakan darah dan daging secara manusia. Kita harus berdoa dan lepaskan ke hak kita atau kedaulatan kita untuk merespon kepada Allah. Amin. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita dengan pujian kita, menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih sebab Engkau menyertai kami. Sekarang saya mengundang saudara-saudari semua, kita pejamkan mata, kemudian angkat kepala kita. Ya Allahku, Engkau memberi tahu kepada kami, Tuhan Allah orang Ibrani menemui kami. Kami mengangkat tangan kami pejamkan mata kami. Ya Allah, terang-Mu, nyala api-Mu dari langit datang di dalam hidup kami, pada wajah kami. Bapa, kami semua dimanapun kami berada, hidup kami seperti semak duri, ditolak, ditindas, direndahkan, tidak berguna, tidak dilihat orang, bahkan ditolak dan tidak pernah tidak diingat. Semak duri berharga sebab ada nyala api-Mu yang dari langit datang kepadanya, seperti penglihatan yang Engkau nyatakan kepada Musa. Bapa, kami semua orang, hidup kami begitu rendah, begitu lemah, sehingga kami hidup dalam kegelapan, masih terbelenggu dalam dosa-dosa. Tetapi karena terang Engkau, karena nyala api-Mu yang datang dari langit, menerangi wajah kami, menerangi tubuh kami, menerangi hati sanubari kami, sehingga kami menjadikan satu mujizat yang bisa dilihat oleh orang dunia. Karena terang-Mu, karena api-Mu yang ada pada kami terlepas dari penindasan, lepas dari kelemahan kami menjadi bejana yang berharga kepada Engkau. Bapa, kami berterima kasih kepada Engkau. Sungguh Engkau tidak melihat kekurangan kami, Engkau melihat kami itu baik. Terima kasih Tuhan. 2025 Engkau lewat firman-Mu, Engkau berfirman untuk meluncurkan kami, sehingga kami berjalan dalam
kehendak-Mu di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kami kasih karunia dan kekuatan untuk berjalan di dalam jalan-Mu, sehingga kami bisa mengikuti Engkau, sehingga kami bisa melayani Engkau. Bapa, terima kasih Engkau memberikan kasih karunia dan urapan yang Kau berikan kepada kami. Bahkan Engkau berjanji kepada kami bahwa Roh Tuhan Allah ada pada kami. Dengan minyak, dengan urapan-Mu Engkau mengurapi kami. Engkau mengutuskan kami kepada orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan kebebasan bagi orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Bapa, kami berterima kasih. Engkau membimbing kami masuk di dalam rencana-Mu, yaitu sebagai kerajaan imam, membimbing orang-orang segala sesuatu untuk menyembah dan melayani Engkau dan mengikuti Engkau. Bahkan Engkau memberitahukan kehendak-Mu kepada umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, di zaman Musa Engkau bekerja, demikian juga di hari ini Engkau pun tetap bekerja. Ya Allahku, di pagi hari ini pada saat aku dan bersama anak-anak mengangkatkan kepala memandang kepada Engkau, terang-Mu Tuhan, nyala api-Mu Tuhan, Roh-Mu lebih banyak lagi Engkau curahkan kepada kami. Bapa, kami tidak puas, kami ingin lebih banyak lagi. Saudara semua, mari kita berdoa kiranya Bapa, terang-Mu, Roh-Mu lebih banyak lagi Engkau menerangi kami, lebih dalam lagi Engkau curahkan kepada kami. Kami bersedia untuk Engkau luncurkan, kami bersedia untuk lepas dari ikatan dunia ini dan mengikuti Engkau dan melayani Engkau. Kiranya Tuhan kami melihat wajah-Mu. Aku di sini Tuhan untuk melihat kemuliaan. Tuhan, inilah hati kami, Engkau luncurkan kami di dalam kehendak keinginan-Mu Tuhan. Tuhan, kami di sini di dalam gereja, di dalam firman-Mu agar kami menemui kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menjangkau seru kepada ini. Saudara semua, saya mengundang kalian untuk melepaskan kasut-Mu. Kita berdoa. Bagaimana kita untuk diluncurkan Tuhan? Pertama, kita berdoa. Kita punya jiwa untuk berdoa. Kita tidak bisa mengandalkan serunya pada menara doa. Juga kita harus berdoa. Kedua, melepaskan kedaulatan kita. Mari kita berdoa.
Bapa, saya bersyukur terima kasih walaupun saya sama berdiri, tetapi nyala api yang berharga kekuasaan-Mu, kemuliaan-Mu ada di atas kepala kami, dan Tuhan kami bersedia Engkau luncur di dalam jalur-Mu. Tuhan kami bersedia untuk mengikuti Engkau. Mohon Tuhan membimbing kami seumur hidup kami dan tidak menyimpan dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Di saat keselamatan tiba, saat diluncurkan tiba, kita lihat kitab Kejadian pasal 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ini adalah terang Allah, permulaan dari keselamatan dimulai. Dan hari ini kita melihat nyala api di semak duri, dan Tuhan Allah, aku adalah aku, ada pada semak duri, ada pada orang Israel. Zaman keselamatan datang dimulai dari keluar dari Mesir sampai di zamannya Yesus keluar untuk mengajar. Dia sampai di tempat itu di tanah Galilea.
di sini katakan di situ orang-orang yang dalam kegelapan ada terang yang menerangi mereka, dan Yesus berkata kerajaan surga telah datang. Sampai di hari Pentakosta langit terdengar bunyi, ada nyala api seperti lidah menyambar. Bahkan di dalam lidah api ini hingga di atas kepala orang, dan mereka mulai berbahasa roh. Maka terdirilah gereja. Ini adalah kunci dari zaman dan sampai sekarang dengan menggunakan keluaran dari Mesir. Allah Tuhan orang Ibrani, Tuhan Allah orang Ibrani menemui kita, telah menemui kami. Hai Jemaat 611, misi yang diberikan Allah kepada kita, Roh Tuhan Allah ada pada kita. Dia mengurapi kita, menjadikan kamu menjadi tanaman kebenaran, pohon kehidupan, nyala api, semak berduri yang seperti pohon yang di atasnya menyalakan api. Demikian juga Roh Allah ada pada kita yang akan menjadikan kamu menjadi tanaman kebenaran, yaitu tanaman kebenaran dan tanam pohon kehidupan. Demikian juga nyala api Allah ada pada kita, dan kita pejamkan mata, kita berdoa. Dan doa gini, Allah hendak menunjukkan padamu, kamu adalah pohon kehidupan yang ada nyala apinya. Kamu adalah gereja, Roh Allah ada padamu. Kita menjadi satu jemaat gereja seperti menjadi pohon kehidupan yang membawa api sorgawi. Nyala api Tuhan telah menemui kita sehingga kita melepaskan hak kedaulatan kita, melepaskan darah dan daging kita, kemanusiaan kita. Ya Allahku, nyalakanlah kami sehingga aku menjadikan pohon kehidupanmu di saat ini. Saatnya Engkau datang kepada kami, dan saatnya Engkau luncurkan, saatnya menjadi pohon kehidupan. Tuhan, terangilah kami agar firman-Mu digenapi di tengah-tengah kami. Oh ralalali bapa pada syara bara gede bapa di syara bara gede bapa haleluya syara bara gede bapa di syara bara kalau gede. Oh ralalali syara bapa gede bapa di haleluya. Tuhan, agar kami setiap orang berbicara kepada guna, agar biarkan umatku pergi. Biarlah izinkanlah kami pergi untuk menyembah Tuhan Allah kami, alam semesta alam, yaitu Tuhan Allah. Aku adalah aku. Dia telah menemui kami, Dia ada di dalam kami. Izinkanlah umatku pergi. Kami harus masuk di dalam jalurnya Allah, dalam orbit Allah, masuk dalam perjanjian Allah, menggenapi misi yang diberikan Allah, apa yang diberikan kepada Allah, yang dipercaya pada gereja 611. Kiranya Tuhan Engkau menggenapi agar kami melepaskan kedaulatan kami, melepaskan darah dan kami berdoa kepada Engkau. Tuhan, Engkau melihat apa yang kami perlukan. Tuhan, Engkau melihat keperluan di seluruh dunia ini. Dunia ini semua orang semua dalam penderitaan, menderita kekacauan dan kegelapan. Kami manusia sangat
perlu akan pohon kehidupan. Ya Allahku, kami adalah anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan Engkau bangkitkan agar kami bangkit menjadi imam di generasi yang sekarang, agar kami bangkit untuk berdoa kepada zaman sekarang. Tuhan, dengar doa kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa manusia. Kami perlu akan Engkau, Bapa. Tuhan, keselamatan-Mu harus meliputi seluruh bumi. Dulu bagaimana Engkau menyelamatkan umat Israel keluar dari Mesir, demikian juga Tuhan hari ini. Tuhan, keselamatan-Mu ada pada kami, bagi semua milik kami keluar dari Mesir, keluar dari dunia, tidak lagi diikat, dibelenggu oleh dunia ini, agar kami menjadi umat-Mu. Kami hanya menyembah Engkau. Kami tidak mau menyembah pada mamun. Kami tidak mau menyembah segala yang hal di dunia ini. Kami hanya menyembah Tuhan Allah. Aku adalah aku. Berkatilah kami, pakailah kami. Kami bersedia Engkau luncurkan. Tolonglah kami, jagakanlah kami, ini seperti yang Engkau firmankan. Mengindahkan aku, ya Tuhanku, ya Allahku. Tuhan Allahku, mengindahkan, sudah mengindahkan Kamu. Engkau menemui kami, nyala api-Mu menemui kami, melihat kami. Engkau menopang kami, orang-orang Semak Duri ini. Engkau seliputi dengan nyala api-Mu. Kami perlu akan Engkau. Tolonglah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati-Mu. Kita renungan pagi sampai di sini. Haleluya.